Saudara, pernyataan Presiden Prabowo Subianto soal koruptor dimaafkan jika uang yang dicurinya dikembalikan mendapat sorotan banyak pihak. Lantas apa dasar hukumnya? Hingga seperti apa mekanismenya jika rencana itu dilaksanakan? Kita ulas lebih dalam lagi bersama anggota Komisi 3 DPR dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Hasbialah Ilyas yang sudah hadir di studio. Selamat malam, Pak. Malam. Sehat, Pak? Alhamdulillah. Baik. Lalu juga bergabung melalui sambungan virtual ada peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi UGM, Zainur Rohman. Selamat malam, Pak Zainur. Selamat malam, Bapak-bapak. Baik. Selamat malam, Pak Jeno. Ya, Pak Hasbialah, kalau melihat pernyataan Pak Prabowo sebenarnya ini nggak biasa kan ya, seorang presiden memaafkan perilaku korup seorang koruptor begitu dengan maksud ya kalau mau dimaafkan kembalikan semuanya. Apa yang Anda maknai dari pernyataan Pak Prabowo? Wacana Pak Prabowo seperti ini bukan yang pertama kali disampaikan oleh presiden-presiden sebelumnya. Okay. Kalau kita ingat misalnya pada tahun 2000 kalau nggak salah, Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, almarhum, beliau pernah mewacanakan hal seperti ini. Pada waktu itu selesai reformasi, korupsi, negara kita sedang giat-giatnya membersihkan KKN. Pada waktu itu wacana seperti ini disampaikan oleh Gus Dur. Silahkan kembalikan uangnya dan kita akan berikan amnesti. Nah, kalau gitu di era Gus Dur pada saat itu, impact-nya positif gak untuk untuk pengembalian uang yang diduga hasil korupsi itu tadi? Ya. Kita belum bisa ya mengatakan pada waktu itu karena Gus Dur pada waktu itu cuma 2 tahun kepemimpinan beliau. Dan kita lihat penurunan korupsi di zaman Gus Dur itu sangat menurun. Bahkan banyak tokoh-tokoh politik juga yang masuk, tokoh-tokoh senior politik yang masuk penjara pada waktu itu. Jadi ini wacana saja yang disampaikan, menurut saya wacana yang disampaikan oleh presiden. Nah, memang kalau kita lihat di undang-undang, kalau menurut undang-undang nomor 31 tahun 99, kemudian diubah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001, tindak pidana korupsi tegas disebutkan bahwa pengambilan kerugian negara tidak menghapus pidana. Oke, tapi begini Pak Hasbialah, kalau kita meriset para pejabat kementerian, menteri lah pada saat era Presiden Abdurrahman Wahid pada saat itu, sepertinya tidak ada menteri yang korupsi, yang ada justru kasus Bulog kalau saya lihat waktu itu, dan itu bukan menteri, sehingga ya pantas kalau memang pada saat itu tidak ada pemutihan para koruptor yang diminta mengembalikan uang negara. Mungkin saya mereview ke memori ke belakang ya. Dan belum ada KPK ya pada saat itu. Belum ada KPK. KPK pas ada pada zaman Bu Megawati. Kita lihat pada waktu itu Kejaksa Agung pada waktu itu yang meninggal di Mekah, siapa itu saya lupa namanya, sangat, bahkan tokoh partai politik saya tidak bisa menyebutkan, itu dimasukin penjara pada waktu itu. Sampai masuk penjara, tokoh politik pemenang kedua pemilu pada saat itu, pada tahun 99 ya, dimasukkan penjara. Nah ini memang menurut saya agak realistis Pak Prabowo berbicara seperti ini. Kenapa? Daripada uang hilang, sekarang sudah berapa ribu orang yang dimasukkan ke penjara, tapi uang negara tidak kembali. Dibanding uang yang dikorupsi dengan uang yang kembali itu sangat sedikit menurut saya seperti itu. Oke, saya ke Mas Zainur dulu. Kalau dari pandangan Anda bagaimana secara hukum? Karena kalau tadi menyimak pernyataannya Pak Yusril segitu sebagai Menteri Hukum, juga Menko Hukum dan IMIPAS ini juga mengatakan bahwa pantas diberikan abolisi, amnesti dan segala macamnya untuk koruptor. Tapi menurut Anda pantas nggak seperti itu? Ya, saya tidak menyangka kalau ternyata cara yang akan digunakan adalah dengan menggunakan pendekatan amnesti dan abolisi. Betul, itu kewenangan presiden yang dijamin di dalam Undang-Undang Dasar. Tinggal nanti dipilih, kalau amnesti abolisi berarti harus tanya kepada DPR. Kalau gerasi rehabilitasi tanya kepada Mahkamah Agung. Tapi menurut saya ini too much, terlalu berlebihan. Tadinya saya pikir ini akan dilakukan perubahan terhadap pasal 4 Undang-Undang 3199 Junto 20 2001. Karena yang hukum berlaku saat ini itu tidak memungkinkan adanya semacam pengampunan terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Kalau dilihat dari niat, mungkin niat Pak Prabowo baik ya, untuk orang agar bertaubat,
agar uang negara itu bisa kembali. Tetapi menurut saya caranya ini saya mempertanyakan apakah ini cara yang tepat kalau mau memberikan amnesti dan abolisi. Kalau kita baca dari sisi sejarahnya, amnesti dan abolisi ini sudah ribuan tahun umurnya dari zaman Yunani. Itu biasanya digunakan, diberikan untuk mempersatukan bangsa setelah tercerai-berai. Sehingga biasanya itu diberikan kepada misalnya pemberontak, separatis, para pelaku tindak pidana yang terkait dengan kejahatan politik. Dan di Indonesia pun praktek pemberian amnesti dan abolisi boleh dicek di dalam sejarah. Itu banyak diberikan misalnya kepada mereka yang dulu tergabung di Gerakan Aceh Merdeka, kemudian dalam konteks Timur Timur, ya anggota Fretilin, dan juga kasus-kasus sejenis yang itu bertujuan untuk mempersatukan bangsa daripada kita terus-menerus berkelahi, tercerai-berai. Lebih baik mereka-mereka yang berseberangan secara politik, yang angkat senjata, diminta untuk berdamai, diampuni, tidak lagi akan dipidana. Tapi kalau diberikan untuk pelaku tindak pidana korupsi, menurut saya tidak tepat. Itu jenis tindak pidana yang berbeda antara misalnya separatisme atau kejahatan politik dengan tindak pidana korupsi. Kalau kejahatan politik jelas, pelakunya juga jelas, gitu ya. Juga akibat yang akan terjadi juga jelas, manfaat yang akan didapatkan itu juga jelas. Tapi kalau tindak pidana korupsi, sekarang pertanyaan saya, siapa yang mau ditawari? Yang kedua, harta sejauh mana yang diminta untuk dikembalikan. Berarti kan harus dilakukan identifikasi, dalam arti apakah tawaran itu bersifat terbuka, ditindaklanjuti dengan investigasi, kemudian untuk melakukan validasi terhadap jumlah hartanya dan seterusnya. Sehingga menurut saya ini bukan cara yang tepat menurut saya. Ada cara lain yang itu justru seharusnya lebih permanen, bisa diberikan terhadap semua tindak pidana korupsi, yaitu melakukan kriminalisasi terhadap illicit enrichment. Caranya bagaimana? Ubah undang-undang tindak pidana korupsi. Kalau illicit enrichment itu bisa dikriminalisasi, juga nanti tidak hanya di undang-undang tipikor, ya ada di dalam dua undang-undang. Satu undang-undang tipikor, yang satunya undang-undang perampasan aset. Kalau itu bisa disahkan, aset recovery akan sangat mudah. Jadi alih-alih memberikan pemaafan seperti ini, ya lebih baik fokus ke perampasan aset kalau memang niatnya untuk mengembalikan uang negara, begitu, Bung Zainur kira-kira? Betul sekali. Nah, sejauh ini Anda melihatnya, Pak Hasbiala, untuk undang-undang perampasan aset sendiri, pembahasannya sudah sampai mana di DPR? Memang sudah diajukan, karena kebetulan sekarang ini kita lagi reses, mungkin setelah Januari mungkin akan dibahas tentang. Tapi masuk dalam prolegnas itu? Belum masuk, tahun belum masuk. Nah, kalau tidak masuk dalam prolegnas, tapi sudah bahkan kemarin itu yang diajukan sudah banyak, diantaranya beberapa undang-undang, diantaranya undang-undang DKJ, dan memang setelah ini mungkin kelihatannya setelah ini, setelah masuk sidang. Tapi kan kalau melihat pernyataannya Pak Prabowo ini sifatnya sepertinya urgent begitu untuk mengembalikan uang negara dari hasil-hasil korupsi lah, dikatakan dari para koruptor itu tadi. Bukankah ini sesuatu yang mendesak jika seorang presiden sendiri sudah menyatakan bahwa seharusnya ini dikembalikan uang negara dan undang-undangnya perampasan aset ini lebih dilegitimasi lagi di DPR, disahkan lagi? Mungkin harus mencari cara lain jika undang-undang aset ini belum disahkan oleh DPR. Seperti misalnya? Misalnya harus cari cara misalnya seperti ini. Diberi tadi apa yang disampaikan oleh Pak Yusril misalnya, harus diberikan amnesti, harus mungkin cara pandang berbeda antara Pak Yusril dan profesor kita ini. Nah, karena negara ini dalam kondisi ekonomi, kalau menurut kami ini yang tidak baik-baik saja hari ini. Makanya harus mengambil terobosan. Dan Pak Prabowo juga, yang Pak Prabowo sampaikan tadi, beliau mengatakan tidak pasti kok, mungkin ada kalimat, ayo silahkan kembalikan bertobat. Ini kan yang saya pahami, menurut saya ini orang yang belum ketangkep mungkin, Mas. Tapi kata Bung Zainur tadi itu katanya tindakannya too much, katanya harusnya ya lebih konkret lagi, ya salah satunya dengan undang-undang perampasan aset itu loh Pak tadi. Ya kita sangat setuju dengan undang-undang perampasan aset. Memang kalau kita menunggu undang-undang kan mungkin bisa makan waktu 1 tahun, 6 bulan, setahun. Ini kita harus mengambil langkah cepat. Makanya dari awal saya pada waktu
fit and proper test di Komisi 3, saya dengan tegas mengatakan kepada calon pimpinan KPK pada waktu itu, pencegahan ini harus dijadikan pribandona. Oke. Pencegahan jangan hanya penindakan, itu kira-kira ya. Terakhir singkat saja Bung Zainur, kalau memang perampasan aset saja tidak masuk prolegnas, bagaimana menekannya kalau untuk bisa mengembalikan uang negara kira-kira dari para koruptor ini? Ya, menurut saya ada 2 rancangan undang-undang ya untuk mengkriminalisasi illicit enrichment. Rancangan undang-undang perampasan aset betul, tetapi itu kan non-conviction based asset forfeiture. Yang kedua adalah revisi undang-undang tipikor. Dua-duanya itu perlu dilakukan. Nah, kalau tadi pertanyaannya itu terlalu lama, maka bisa dioptimalkan dengan pendekatan undang-undang tidak pidana pencucian uang. Jadi polisi, jaksa, KPK ketika menangani perkara korupsi gunakan selalu pasangkan dengan undang-undang TPPU. Itu follow the money. Juga punya banyak kelebihan, fitur-fitur yang memudahkan aparat penegak hukum untuk set recovery. Yang memang mungkin tidak akan sehebat illicit enrichment ketika dikriminalisasi di Undang-Undang Tipikor dan Undang-Undang Perampasan Aset. Tetapi setidak-tidaknya dengan apa yang diatur dalam Undang-Undang Tidak Pidana Pencucian Uang, saya percaya itu bisa juga digunakan untuk mengoptimalkan aset recovery. Tetapi sekali lagi, kami paham betul maksud Presiden Prabowo. Ini sekarang bola ada di tangan para pembantu beliau. Nah, saya mohon para pembantu beliau juga satu pikiran. Kadang-kadang saya baca ada pernyataan berbeda-beda antara Pak Menko dan Pak Menkum. Tidak padu gitu ya. Misalnya kemarin soal KPK gitu ya. Jadi kita dukung kok kalau upaya Presiden untuk berantas korupsi. Tapi caranya jangan juga memberi insentif kepada pelaku tindak pidana korupsi nih. Seakan-akan kemudian bisa dimaafkan. Ya, Presiden punya komitmen tinggi untuk membalikan uang negara yang dirampas lah dalam tanda kutip ya oleh para koruptor. Tapi ya sayangnya undang-undang perampasan aset belum masuk prolegnas. Tapi ada kanal-kanal lain yang akan dilakukan termasuk revisi undang-undang tipikor yang juga akan dibahas di Komisi 3 DPR. Bukan begitu ya Pak Hasbilah? Baik, terima kasih anggota Komisi 3 DPR dari fraksi PKB, Hasbilah Ilyas, dan juga dari peneliti Pukat UGM, Pak Zainur Rahman telah berbagi perspektifnya malam hari ini. Terima kasih, sehat selalu Bapak-Bapak.